Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Primatirta dari kelas 011 PS3, NIM 8040190289. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang pengukuran kerja pada suatu perusahaan dengan metode Balanced Scorecard pada PT Unilever Indonesia. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama kali kita melalui latar belakang. Isinya yaitu adalah semua perusahaan menginginkan karyawan yang memiliki kompetensi tinggi dalam menjalankan setiap tugas dan kegiatan yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Selain itu, tingkat motivasi dan loyalitas karyawan terhadap suatu perusahaan juga sangat diperlukan. Maka dari itu, untuk merangsang perilaku karyawan agar lebih berkomitmen dalam menjalankan tugas dan memberikan hasil terbaik bagi perusahaan. Perusahaan perlu melakukan penilaian kinerja. Salah satu metode yang digunakan untuk menilai kinerja adalah dengan menggunakan metode Balanced Scorecard. Rumus masalah yaitu adalah bagaimana kinerja perusahaan PT Unilever dilihat dari 4 perspektif Balanced Scorecard, yaitu perspektif keuangan pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan pada tahun 2009. Tujuan penelitiannya yaitu adalah untuk mengetahui penilaian kinerja perusahaan Balanced Scorecard yang dilihat dari perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Sejarahnya yaitu adalah pada 22 November 2000, Unilever Indonesia mengadakan perjanjian dengan PT Anugrah Indah Pelangi untuk mendirikan perusahaan baru yaitu PT Anugrah Lever atau disingkat PTAL yang bergerak di bidang manufaktur, pengembangan, pemasaran, dan penjualan dari kecap, saus cabai, dan saus lainnya di bawah Bango dan merek lain di bawah lisensi perusahaan untuk PTAL. Berselang 2 tahun, tepatnya pada tanggal 3 Juli 2002, Unilever Indonesia kembali mengadakan perjanjian dengan Texchem Resources Berhad untuk mendirikan perusahaan baru yaitu PT Technopia Lever yang bergerak di bidang distribusi, ekspor, dan impor barang-barang dengan merek dagang Domestos Nomos. Pada tanggal 7 November 2003, Texchem Resources Berhad menandatangani perjanjian jual beli saham dengan Technopia Singapura PT Ltd di mana Texchem Resources Berhad setuju untuk menjual semua sahamnya di PT Technopia Lever ke Technopia Singapura. Kita masuk ke tabel, yaitu perspektif keuangan, yaitu analisis rasio. Yang pertama adalah current ratio. Di tahun 2007 sebesar 52%, tahun 2008 sebesar 164%, dan di tahun 2009 sebesar 719%. Angka standarnya yaitu adalah 311%. Yang kedua itu adalah cash ratio. Di tahun 2007 sebesar 7,4%, di tahun 2008 sebesar 2,21%, di tahun 2009 sebesar 53%. Angka standarnya yaitu adalah mencapai 27%. Yang ketiga adalah collision period. Di tahun 2007 sebesar 9,3 kali, di 2008 sebesar 3,8 kali, dan 2009 sebesar 2,4 kali. Maka angka standarnya mencapai 5,2 kali. Perputaran persediaan. Di tahun 2007 sebesar 3,4 kali, di tahun 2008 sebesar 1,94 kali, di tahun 2009 sebesar 5,7 kali. Angka standarnya yaitu 3,68 kali. Dan seterusnya. Kita masuk ke pengukuran inti pelanggan, yaitu adalah pangsa pasar. Yaitu menggunakan data jumlah pelanggan dan penjualan pada tahun 2008 dan 2009. Berdasarkan hasil, pangsa pasar perusahaan dari berbagai golongan pelanggan, yaitu rumah tangga, usaha, industri, dan umum, mengalami peningkatan jumlah pelanggan dari tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar 2,10%, dan peningkatan penjualan sebesar 4,03%. Hal ini berarti pangsa pasar perusahaan cukup baik dinilai dari segi jumlah pelanggan dan penjualan pada perusahaan tersebut. Kita masuk ke pemeliharaan pelanggan, yaitu itu berdasarkan data pelanggan pada tahun 2008 dan 2009. Hasilnya sebagai berikut.
Pelanggan rumah tangga meningkat sebesar 1,58%, pelanggan usaha meningkat sebesar 14,33%, pelanggan industri meningkat sebesar 1,17%, dan pelanggan umum meningkat sebesar 1,06%. Hal ini berarti bahwa perusahaan tersebut dinilai cukup baik dan dalam mempertahankan pelanggannya karena peningkatan jumlah pelanggan dari tahun 2008 dan 2009. Kepuasan pelanggan dihitung dengan melakukan survei kepada para pelanggan dan diperoleh indeks kepuasan sebesar 8,08. Hal tersebut berarti kepuasan pelanggan terhadap pelayan perusahaan PT Unilever dapat dikatakan cukup baik. Dan profitabilitas pelanggannya yaitu adalah dihitung dengan membagi pendapatan neto perusahaan dengan total KWH yang terjual dan dihasilkan profitabilitas tahun 2008 sebesar 653,77% dan tahun 2009 sebesar 625,16%. Profit yang dihasilkan pelanggan cukup besar karena perusahaan tersebut tidak memiliki kompetitor sehingga pelanggan perusahaan tersebut cukup besar dan dengan sendirinya menghasilkan profit yang cukup besar pula. Itulah pengukuran berikutnya, yaitu adalah pengukuran penunjang. Pengukuran dengan menggunakan kuesioner ini mencakup 3 aspek, yaitu atribut, jasa perusahaan, citra perusahaan, dan hubungan dengan pelanggan. Hasil dari perhitungan kuesioner tersebut adalah sebesar 3,89, yang berarti respon pelanggan terhadap atribut jasa perusahaan, citra perusahaan, dan hubungan dengan pelanggan pada PT Unilever dinilai baik. Perspektif ini terdiri dari 3 proses bisnis utama, yaitu proses inovasi, proses operasi, dan proses layanan purna jual. Pengukuran pada perspektif ini juga menggunakan kuesioner, di mana kuesioner tersebut dibagi ke dalam 3 proses bisnis utama. Nanti kita lanjut ke hasil dari masing-masing kuesioner tersebut adalah sebagai berikut. Proses inovasi sebesar 4,20%, sedangkan operasi sebesar 4,10%, dan layanan purna sebesar 4,20%. Dari hasil kuesioner tersebut mencerminkan bahwa perusahaan tersebut dapat memberikan yang terbaik dalam hal inovasi perusahaan, penyampaian yang baik kepada pelanggan, dan pelayanan yang baik kepada pelanggannya. Kita bahas ke perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini diukur dengan menggunakan kuesioner di mana yang diukur adalah 2 aspek, yaitu tingkat kepuasan kerja dan motivasi, pemberdayaan, serta keserahasiaan karyawan. Hasil dari masing-masing kuesioner tersebut adalah sebagai berikut. Tingkat kepuasan kerja sebesar 4,23, motivasi, pemberdayaan, dan keserahasiaan karyawan sebesar 4,22. Dapat ditarikan kesimpulan dari hasil kuesioner bahwa para karyawan sangat termotivasi untuk melakukan sesuatu yang dapat memajukan perusahaan dengan segala kebijakan yang diberikan oleh perusahaan. Oke, langsung saja kesimpulannya. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari pengukuran kinerja perusahaan dengan metode balance scorecard yang dilihat dari 4 perspektif, maka dapat ditarik kesimpulan. Dalam perspektif keuangan, perusahaan mampu melunasi kewajiban jangka pendek, berhasil meningkatkan efisiensi dana yang tertanam meskipun keuntungan belum maksimal. Dalam perspektif pelanggan, dari pengukuran inti dan pengukuran penunjang menghasilkan respon yang baik dari pelanggan terhadap perusahaan. Dalam perspektif proses bisnis internal, perusahaan berhasil menjalankan proses inovasi, operasi, dan layanan purna jual dengan baik. Demikianlah itu penjelasan saya. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani nyebut wabillahi taufik hidayah. Kita salah.